sihir ataupun santet sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi, sihir ataupun santet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sehat, bahagia dan panjang umur, sejahtera, berkelimpahan untuk saudaraku dan sedulurku dimanapun berada. Semoga kebaikan menyertai kita semua. Amin. Tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di dalam dunia ini. 3 hari yang lalu saya mendapatkan sebuah inbox melalui WhatsApp dari saudara kita, bahwasanya beliau mengatakan tidak mempercayai sihir atau santet maupun ilmu-ilmu gaib. Nah, namun saya tidak membalas. Saya hanya balas dengan gambar senyum saja. Maka dari itu saya akan coba balas melalui video ini. Semoga beliau melihat jawaban saya melalui video ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya tekankan apa yang saya sampaikan, ujangan yang saya bagikan. Cobalah untuk disimak, dipahami, lalu dicerna dengan akal pikiran Anda masing-masing. Karena kita sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal dan pikiran untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Lalu Anda dengar, pahami, cerna lagi, dan hasilkan kesimpulan dari diri Anda sendiri. Nah, bicara tentang sihir ataupun santet. Nah, di dalam Islam, di dalam kitab suci Al-Quran, sihir itu ada. Nah, dan zaman sekarang namanya ada yang bilang santet, teluh, ataupun guna-guna. Bicara masalah sihir ataupun santet, saya pribadi, santet tersebut itu ada. Bahkan sejak zaman Nabi sudah ada. Asbabun nuzul dari surat Al-Falaq dan Anas, salah satu karena sihir ataupun santet tersebut. Nah, suatu hari Rasulullah menderita sakit parah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat berwujud manusia, 2 insan seperti bersaudara untuk datang menjenguk Rasulullah. Setelah 2 malaikat tersebut hadir dan bertamu kepada Rasulullah, dan 1 malaikat berdiri di sebelah kaki Rasulullah dan satunya malaikat lagi berdiri di sebelah kepala Rasulullah. Lalu malaikat yang berdiri di sebelah kaki Rasulullah berkata, "Apa yang engkau lihat terhadap Rasulullah?" Nah, malaikat yang berdiri di sebelah kepala Rasulullah menjawab bahwasanya Rasulullah terkena sihir dari seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang berada di sebuah rumah seseorang di dekat sumur di bawah batu. Maka dari itu, pergilah ke rumah seseorang tersebut, timba air sumurnya dan angkat batu tersebut, lalu bakarlah ijuknya. Keesokan harinya, Rasulullah memerintahkan 2 sahabat untuk datang ke rumah tersebut. Setibanya di rumah itu, 2 sahabat melihat sebuah sumur yang mana air dalam sumur tersebut sudah berwarna merah seperti darah, dan mengangkat sebuah batu yang mana di bawah batu tersebut ditemukan sebuah ijuk gulungan. Nah, pada saat
dibakar ijuk tersebut, terlihatlah 11 buhul yang terikat dengan tali. Setelah itu turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk membacakan kedua ayat tersebut. Saudaraku, kita sama-sama tahu surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, sedangkan surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, pada saat itu, sesuai dengan jumlah buhul yang terikat dengan tali tadi, setiap Rasulullah membacakan satu ayat dari masing-masing surat, maka terlepaslah satu helai buhul yang terikat tali tadi. Nah, di sini kita bisa ambil hikmahnya. Siapa yang mengamalkan dan membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jin, setan maupun sihir manusia. Mungkin dari video ini yang merasa belum kurang jelas, silahkan dicari asbabun nuzul dari surat Al-Falaq dan An-Nas, atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, inilah yang saya dapatkan dan inilah yang saya pelajari. Ini saya bagikan dan semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk sedulur dan saudaraku dimanapun berada. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya yang masih belajar. Mohon maaf jika ada salah saya dalam berkata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua.